Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Panca Purnomo Aji, NPM 2018-4350-0973, dan juga Muhammad Jais Jafar Sodik dengan NPM 2018-4350-0965 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Pengertian filsafat dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofie. Selanjutnya yaitu filsafat dari sisi sebagai ilmu. Yang pertama, pengertian dari Plato. Filosofi besar Yunani mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Ada juga dari Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Yang ketiga ada dari Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalamnya 4 persoalan. Apa yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apa yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Sampai di mana harapan kita? Dijawab oleh agama. Selanjutnya, pengertian ilmu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata science dalam bahasa Inggris. Science sendiri berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang artinya juga pengetahuan. Secara istilah, ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan, seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber, bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Sementara pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang pasti, eksak, berdasarkan kenyataan dan terorganisir. Yang selanjutnya, sistematika pembentukan ilmu. Ada hipotesis, tesis atau teori, dalil, dan hukum. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan pemikiran berdasarkan sejumlah data terbatas yang belum cukup kuat. Hipotesis akan memberikan arah pada penelitian untuk menghimpun data yang dibutuhkan. Data yang telah dihimpun dan dinilai cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis.
Apabila data yang telah dikumpulkan mampu memvalidasi hipotesis, maka hipotesis tersebut berubah menjadi tesis atau teori. Jika teori mencapai generalisasi atau kesimpulan umum, maka teori tersebut berubah menjadi dalil atau teori. Tesis atau teori yang mencapai generalisasi atau kesimpulan umum. Yang terakhir adalah hukum. Tahapan terakhir adalah jika teori dapat memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap di mana saja, maka ia akan menjadi hukum. Contohnya hukum Newton dan sebagainya. Selanjutnya, objek filsafat ilmu. Pengertian objek filsafat ilmu. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan, dan setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek, baik yang bersifat material maupun formal. Atau dengan kata lain, objek adalah sasaran pokok atau tujuan penyelidikan keilmuan, baik objek material maupun objek formal. Bahanuddin Salam mengutip pernyataan Dr. Umar Amin Hussein tentang objek material filsafat sebagai berikut. Oleh karena manusia mempunyai pikiran atau akal yang aktif, maka ia akan mempunyai kecenderungan hendak berpikir tentang sesuatu dalam alam semesta, terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Objek tersebut di atas adalah menjadi objek material filsafat. Selanjutnya, pembagian objek ilmu. Objek dari ilmu sendiri yaitu ilmu atau pengetahuan, di mana ilmu dan pengetahuan mempunyai objek yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material ini adalah suatu penyelidikan, pemikiran atau penelitian keilmuan. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek materi filsafat ini mencakup segala hal, baik yang konkret atau abstrak. Menurut Pujawijatna, objek materi filsafat meliputi segala sesuatu dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki sesuatu. Kedua, objek formal yaitu sifat penelitian, penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Menurut Lasio dan Yuwono, objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh, umum, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Jadi objek formal filsafat ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Objek formal merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan. Dalam artian objek formal filsafat bersifat menegaskan atau berprinsip, maka filsafat itu mengonstatir prinsip-prinsip kebenaran dan ketidakbenaran. Selanjutnya, pembagian objek filsafat ilmu. Sedangkan objek dari filsafat ilmu yaitu ada dua, substantif dan instrumentatif. 1. Objek substantif berupa fakta atau kenyataan yang dapat dihayati manusia dan kebenarannya yang berasal dari sebuah penelitian yang bersifat objektif dan mengacu pada fakta. 2. Sedangkan instrumentatif terdiri dari konfirmasi dan logika inferensi. Selanjutnya, pembagian objek filsafat ilmu. Fakta. Menurut Prof. Nu, kenyataan atau fakta adalah empiris yang dapat dihayati oleh manusia. Pandangan tentang kebenaran dari berbagai aliran. Positivistik menganggap yang nyata itu yang faktual ada. Bagi rasionalistik, yang nyata itu yang ada dan cocok dengan akal. Realisme menyatakan yang nyata itu yang real, eksis, dan terkonstruk dalam kebenaran objektif. Kebenaran menurut beberapa aliran yaitu bagi positivisme, sesuatu itu benar bila ada
korespondensi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Bagi fenomenologi, fenomena baru dapat dinyatakan benar setelah diuji korespondensinya dengan yang dipercayanya. Realisme metafisik, Popper mengakui kebenaran bila yang faktual itu koheren dengan kebenaran objektif universal. Konfirmasi, fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang, atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut atau probabilistik. Konfirmasi absolut biasanya menggunakan landasan asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Konfirmasi probabilistik dapat ditempuh secara induktif, deduktif, ataupun reflektif. Logika. Inferensi dapat diterjemahkan dengan kata ramalan atau prediksi. Secara sistematis, logika inferensi dapat diklarifikasikan menjadi logika dalam paradigma kuantitatif dan logika dengan paradigma kualitatif. Sistem logika induktif dan sistem logika deduktif, penggunaan teori kategorik atau probabilistik. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf. Peter Engelus. Filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi yang utama. 1. Telah mengenai berbagai konsep, peranggapan, dan metode ilmu. Kedua, pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu. Ketiga, telah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. 4. Telah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah. Menurut A. Cornelius Benjamin, filsuf ini membagi pokok soal filsafat ilmu dalam 3 bidang. 1. Telah mengenai metode ilmu, lambang ilmiah dan struktur logis. 2. Penjelasan mengenai konsep dasar, peranggapan, dan pangkal pendirian ilmu. 3. Telah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu dan implikasinya. Menurut Marx Wartowski, menurut filsuf ini rentangan luas dari soal-soal interdisipliner. Filsafat ilmu meliputi 1. Perenungan mengenai konsep dasar struktur formal. 2. Persoalan ontologi dan epistemologi yang khas bersifat filsafati. Menurut Ernest Nagel, filsuf ini menyimpulkan bahwa filsafat ilmu mencakup 3 bidang luas. 1. Pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu. 2. Pembuktian konsep ilmiah. 3. Pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah. Selanjutnya, problema filsafat ilmu. Epistemologis, yaitu problema ini membahas tentang teori pengetahuan yang bersifat sesuai dengan kenyataan yang telah ada. Kedua, metodologis. Problema ini membicarakan tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, metafisis. Problema ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam, namun sifatnya tidak nampak. Logika. Problema ini berkenaan dengan cara kita memproses atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar. Etika. Problema ini menyangkut tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam perilaku baik buruknya manusia. Estetika. Problema ini membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utamanya. Selanjutnya adalah manfaat belajar filsafat ilmu. Secara umum, manfaat filsafat yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa suatu tidak selalu tampak seperti apa adanya.
Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat dapat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Secara khusus, manfaat filsafat yaitu memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Menurut Agraha Suhandi, filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan kebenaran manusia di dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang merupakan alat membuat hidup menjadi lebih baik. Berbuat baik tidak memerlukan alasan, dari kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3 untuk presentasi ilmu filsafat ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.